kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah makan? Alhamdulillah. Ya. Untuk hari ini ya, saya mau cek dulu apakah sudah rapi semuanya. Silakan berdiri. Oke, untuk yang pertemuan kali ini, alhamdulillah sudah rapi semua. Silakan boleh duduk kembali. Oke, kemudian saya akan mengecek kehadirannya. Apa ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ada surat? Ya. Oke. Kemudian mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti dalam pembelajaran hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ilmu yang barokah. Amin. Oke, untuk yang memimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo simak bersama-sama. Oke, selesai ya. Bagaimana tadi hasil menyimak dari video yang pendek ini? Tadi ada apa saja tadi? Pinguin. Kemudian ini ada meeting. Oke ya. Mungkin ada yang memberikan tanggapan terhadap video. Oke, tonton dulu. Saling menolong. Saling membantu. Oke, Suatu pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Oke ya. Tadi itu motivasi. Nanti selanjutnya bagaimana kita di dalam bekerja, terutama di dalam mengerjakan sesuatu itu kita bersama-sama. Ya. Kita bertingkat lebih cepat mana ya, sendiri atau bersama-sama. Oke ya. Selanjutnya ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Apa yang harus kita tuju ya di dalam pembelajaran pada hari ini. Melalui tampilan materi dengan slide ya, siswa dapat menjelaskan ya rumus perbandingan dengan benar. Oke ya. Kemudian melalui tampilan dengan slide, siswa dapat menjelaskan fungsi logika. Kemudian melalui demonstrasi dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet,
siswa dapat menggunakan rumus dan fungsi perbandingan dan logika dengan benar. Kemudian melalui data nilai pada aplikasi Google Spreadsheet, ya, siswa dapat menganalisis penyebab ketidaktuntasan siswa pada data nilai dengan menggunakan rumus dan fungsi perbandingan dan logika dengan benar. Oke, ya. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita tujuannya harus sampai di sini. Ya. Oke, selanjutnya mari kita simak orientasi masalah pada pertemuan kedua ini. Seperti kemarin, ya, pernahkah Anda mengolah data nilai dengan menggunakan aplikasi pengolah angka? Dimana kalau kita melihat tabel, ya, mungkin di situ ada kolom nilai akhir, kemudian juga ada kolom nilai rata-rata, kemudian ada kolom keterangan. Nah, disinilah nanti posisi itu, ya, dari beberapa data siswa, ya, yang sudah tertera pada tabel. Di situ nanti bisa dinyatakan lulus atau tidak lulus dengan menggunakan apa? Rumus dan fungsi logika. Oke, saya sampaikan dulu materinya. Materinya yaitu apa? Rumus perbandingan. Oke, mari kita lihat di tayangan ini. Perbandingan, ya. Ini ada beberapa simbol yang harus adik-adik ketahui. Yang namanya perbandingan kan nanti adik-adik membandingkan, ya, dibandingkan. Oke, ada yang lebih besar, ya. Jadi kalau kita lihat yang lebih besar itu apa istilahnya? Kalau bahasa Maduranya itu cocok gitu kan, ya. Atau kita buat huruf. Kenapa kok lebih besar? Kita tinggal tarik garis, jadinya B, besar. Ya, nah ini untuk mempermudah adik-adik mengenal simbolnya. Oke, kemudian ada simbol yang lebih kecil, ya, lebih kecil dari, ya, ini terbalik sudah. Kalau tadi lancipnya itu ke kanan, sekarang yang ke kiri. Kemudian ada lagi simbol lebih besar sama dengan, ya. Kemudian juga ada lagi lebih kecil sama dengan. Kemudian ditambah lagi ada sama dengan. Ya, kemarin di sini sama dengan kita merupakan hal yang penting, ya. Ya kan? Harus diawali dengan sama dengan. Ternyata sama dengan di sini bisa digunakan oleh operator perbandingan. Kemudian penggunaan rumusnya if, ya, if yang digunakan hanya satu perbandingan. Ya, kalau kita melihat tadi apa masalahnya di situ hanya kita dibandingkan dengan KKM, ya. Jadi nilai siswa rata-rata itu akan dibandingkan kepada nilai KKM. Apakah nilai siswa ini lebih kecil? Apakah nilai siswa itu lebih besar? Mungkin dari slide ini, ya, ada yang ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Apa yang dimaksud logika dan apa hubungannya dengan logis? Apa yang dimaksud dengan logika dan apa hubungannya dengan logis? Ada lagi? Ya. Bagaimana kita dapat memahami fungsi logika? Bagaimana kita dapat memahami fungsi logika? Ada lagi? Oke. Apa menggunakan fungsi logika ini sama dengan menggunakan Excel? Apakah menggunakan fungsi logika ini sama dengan yang di Excel? Setelah saya mempresentasikan slide ini, ya, saya akan membentuk
kelompok. Untuk kelompok 1, absen nomor 1 sampai 4 ada? Oke, silakan. Sudah berkumpul? Oke, sudah bagus. Kemudian absen 5 sampai 8. Oke, ya. Sudah berkumpul juga. Kemudian absen 9 sampai 12. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, saya akan memberikan LKPD-nya. Kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Seterusnya kelompok 1. Oke, semuanya sudah memegang nomor kerja ya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan LKPD. Oke, silakan adik-adik disimak ya. Oke, untuk mengerjakan LKPD, adik-adik silakan untuk ke link ya, link praktek seperti kemarin. Oke, silakan dibuka brosurnya. Untuk sementara ya, mari kita lihat di gambar kerjanya. Oke ya, sudah terlihat semua? Ya, kita cek. Di situ ada tabel ya, ada tabel ya. Ini untuk sementara karena jaringan masih terputus ya, kita gunakan manual ya, kita gunakan manual. Nanti saya akan memberikan oleh-olehan ya. Jadi kenapa nanti adik-adik bisa membuat apa, menggunakan rumus pada NA, ketemu ya di kolom NA. Oke ya, ketemu kolom NA ada. Oke ya, petunjuknya untuk menggunakan kolom NA itu ya, kita menggunakan rumus apa kira-kira? NA nilai akhir, berarti nilainya nanti akan dijumlahkan ya. Nilai apa saja di situ yang akan dijumlahkan? Yaitu ya, mapel ya, T3 apa, mapel bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, matematika. Kalau untuk menggunakan rumus, kira-kira menggunakan apa untuk menjumlahkan? Bisa menggunakan sum plus ya. Kalau pakai operator kita menggunakan plus ya. Kalau menggunakan statistik kita menggunakan fungsi sum ya. Ya, kalau tulisannya sum ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kolom NR, nilai rata-rata ya. Menurut adik-adik untuk menggunakan fungsi apa ya untuk mencari nilai rata-rata? Average ya, average. Oke ya. Jadi nilai yang di rata-rata nilai apa?
Oke, kemudian keterangan. Keterangan menggunakan rumus apa? Nah, untuk keterangan ini ada kriteria. Kriterianya satu yaitu nanti siswa dinyatakan lulus. Kemudian siswa dinyatakan tidak lulus. Itu kriterianya. Yang jadi pembandingnya apa? Yang jadi pembanding di sini yaitu apa? KKM. Jadi nilai siswa itu akan dibandingkan dengan nilai KKM. Ya. Nanti adik-adik dicek kira-kira nilai siswa itu nilai rata-ratanya lebih besar atau lebih kecil dari KKM. Kalau siswa mempunyai nilai di bawah KKM, nanti keterangannya apa? Tidak lulus. Sebaliknya, kalau siswa mempunyai nilai lebih dari KKM, maka keterangannya lulus. Ya. Oke, mari bersama-sama kita lihat ya. Ini untuk mencari apa? Keterangan. Apakah keterangan di sini ini menunjukkan dia lulus ya atau tidak? Oke ya, mari kita simak bersama-sama. Oke. Yang wajib apa tadi? Yang wajib apa sebelum menulis rumus? Sama dengan. Oke, kelihatan ya? Oke, sama dengan kemudian rumus fungsinya apa? If. Nah, oke ya. Kita lihat. Di sini yang dibandingkan nilai apa? Oke, kita baca ya. Jika nilai rata, ya nilai rata-rata. Di sini kalau di rata-rata. Dibandingkan ke mana? Dibandingkan ke KKM. Ya, nilai KKM-nya berapa? 70. Ya, coba kita menggunakannya bagaimana? If ya, kurung buka. Nah, di sini ada ekspresi logikanya. Ya, jika nilai rata-rata ini kolom berapa ini? Sel berapa? J6. Ya, J6. Jika nilai rata-rata lebih besar, nah oke ya, kita pakai lebih besar. Nanti dibalik juga bisa. Ya. Jika Y6 lebih besar, berapa nilai KKM-nya? 70. Oke ya. Jika Y6 lebih besar 70, maka nah, hasilnya yaitu kita menggunakan titik koma. Ini ya. Kemudian apa hasilnya? Jika lebih besar, lulus. Ya. Lulus. Oke ya. Kemudian taruh di mana yang tidak lulus, Pak? Ya, jadi yang terakhir itu selainnya, sebaliknya. Jika nilai NF di bawah 70. Jadi ada tidak usah menulis lagi. J6 lebih kecil, tidak usah ya. Langsung ditulis keterangannya dengan memisahkan dengan titik koma. Yaitu apa? Tidak, atau saya tulis TL saja ya. Nah, biar tidak terlalu banyak. Oke, kemudian kita tutup kurung. Oke ya. Kalau sudah ini sudah kan ya? Kita enter. Loh, kok muncul error, Pak? Padahal sudah benar rumusnya ya. Sudah benar. Kenapa kok muncul error? Oke, kita cek ya. Dari rumus di sini ya, adik-adik ya, ada beberapa hal yang mungkin adik-adik harus diketahui. Kenapa di sini TN dan L itu tidak muncul? Dikarenakan L itu adalah huruf ya, bukan angka.
Untuk menampilkan huruf kita menggunakan tanda petik 2 di akhir, di awal dan di akhir, ya. Oke, lulus itu kan kata-katanya kan ya. Kemudian saya singkat R. Jadi tanda petiknya itu di awal dan di akhir huruf R. Oke ya, saya masukkan ini tanda petiknya, tanda petik 2 ya. Kemudian di TR juga harus dimasukkan sebelum kata tidak lulus atau TR. Nah ini ya, inilah cara penulisan rumusnya. Oke. Nah, ya. Oke, bagaimana? Oke, baiklah untuk adik-adik sekalian, ya. Saya akan memperjelas tugasnya adik-adik di dalam mengerjakan LKPD. Silakan adik-adik, karena ini keterbatasan, ya. Silakan dibagi untuk yang LKPD, ya. Untuk mengerjakan soal yang pertama, silakan dibagi, ya. Atau ada yang belum selesai, ya, nilai-nilainya. Kemudian juga yang nomor 2, silakan untuk didiskusikan. Oke, silakan mulai ke kelompoknya, ya. Kemudian adik-adik, saya akan memberikan waktu 10 menit, ya. Silakan dibagi tugasnya. Saya akan memberikan waktu 10 menit. Oke ya. Di situ adik-adik sudah harus menyelesaikan, ya, LKPD-nya. Kemudian yang di aplikasi Google Spreadsheet-nya ini juga harus selesai, ya. Nanti presentasinya kita menggunakan Google Spreadsheet, ya. Adik-adik tinggal memadai barang dan mengecek hasil di spreadsheet-nya. Oke ya. Oke, silakan di sini, ini bisa di sini. Nah, oke, klik ya. Tanda petik 2 di depan dan di akhir kata. Nah, itu bintang, bukan tanda petik. Ya. Oke, tanda petiknya di mana? Nah, ini kan. Ya. Ya, tanda petik 2. Oke, di awal juga jangan lupa. Oke, kemudian yang TR juga. Oke, silakan. Oke. Nah, dan klik. Nah, silakan dicek dulu sih. Kita yang ini berapa? Disesuaikan dengan KPD-nya nanti. Ini yang ditanya apa ini? Sel. K7 ada di sini. K7. Nah, rumusnya apa? Silakan tulis di awal 1. Oke, ini sudah lengkap semua ini. Ini lengkap. Oke ya. Kemudian nanti ini dijawab. Nah, yang lulus siapa? Ya, yang lulus siswanya berapa? Yang lulus tidak lulus berapa? Ya, namanya siapa? Cari penyebabnya. Kenapa ini kok tidak lulus? Kenapa? Karena nilainya yang terkecil. Mana yang kecil? Kenapa kok yang kecil? Oh, ternyata di sini ada nilai di sini dicek. Apakah di sini ada di bawahnya ini? Ya. Ya. Apakah sudah selesai semua? Ya. Ya. Oke, kalau sudah, saya minta kepada adik-adik sekalian, ya, nanti adik-adik akan mempresentasikannya, ya. Nanti saya akan buka hasilnya dari layar depan, ya, sambil adik-adik membacakan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Oke, sudah? Ada yang mau maju kelompoknya? Ya, untuk presentasi, silakan. Oke, yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok? 2.
kelompok 3. Oke, saya buka dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan PKBD praktik kedua kelas 9B rumus fungsi pada Google Spreadsheet. Nomor 1, rumus fungsi yang dapat digunakan pada sel K9 dan keterangan menunjukkan sama dengan IF buka kurung J6 lebih besar 70 titik koma L titik koma TL tutup kurung. Untuk mengubah L ini menjadi angka harus disertai dengan tanda petik 2 di awal dan di akhirnya. Jadi harus ditambahi tanda petik 2. Kedua, setelah dilakukan praktik pada setiap kelompok dengan menggunakan fungsi, terdapat sesuai ujian akan lulus atau tidak lulus. Sila tabel berikut sesuai dengan kelompok ini. Pernyataan lulus jumlah siswa 10. Nama Adelia, Christina, Daniel, Erika, Liu, Felicia, Kevin, Luciana, Ricky, Stephen, Delia. Tidak lulus 0. Namanya tidak ada. Sebutkan apa yang menjadi penyebab siswa yang mendapat pernyataan tidak lulus. Tidak ada penyebab siswa yang tidak lulus karena semua siswanya lulus. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan tempat kerjanya saya minta. Ya, berdiskusi, ya. Kemudian ada yang presentasikan. Kemudian saya evaluasi dari lembar jawaban yang saya terima. Dari lembar jawaban yang saya terima. Di sini terdapat 2 kelompok, ya. 2 kelompok yang mempunyai nilai yang top, ya. Silakan untuk kelompok 5 berdiri. Kemudian kelompok 2 berdiri. Oke, ya. Inilah kelompok kita itu yang mempunyai nilai yang top, ya. Silakan berikan apresiasi untuk kedua kelompok ini. Oke, setelah itu, ya, silakan boleh duduk kembali. Oke, saya akan memberikan, ya, ada beberapa di sini dari kenapa kok ada di sini masih terdapat penilaian, ya, penilaian hasil. Kemudian ada di sini mungkin kurang membaca soalnya, ya. Untuk yang pertama, ini kebanyakan memang ada yang keliru dalam menjawab soal pertanyaannya, ya. Oke, misalnya di sini yang ditanya kelompok 6, ya. Yang ditanya di sini apa? Pada sel K15 ada sel ini 5, ya. Oke, 5. Sel berapa? K15. Nah, disitulah rumusnya yang adik-adik akan tulis, ya. Oke, kalau K15 di mana rumusnya? Kita hitung. J15. Nah, J15, ya. Nah, di sini. Berarti di sini apa? J6, J15, ya. Yang terjawab apa? J6. Nah, ini, ya. Ini adik-adik untuk memahami soal masih belum teliti. Kita kembali kepada tadi yang sudah dievaluasi. Mungkin ada kesimpulan yang dapat memberi solusi. Ada, Pak? Ada, oke. Kesimpulannya, setelah saya mempelajari fungsi logika, ternyata fungsi ini sebagai menentukan keputusan. Kalau betul begitu, oke, ya. Ternyata rumus yang digunakan ini untuk menentukan keputusan. Oke, itu betul. Ya, kenapa?
kita lihat rumusnya di sini. Dari NR ya, yang nilai NR yang kita bandingkan di situ akan menyatakan lulus dan tidak lulus. Ya, keputusannya apa? Kalau nilai NR-nya di sini lebih kecil daripada nilai KKM, maka apa? Keputusannya kalau lebih kecil berarti keputusannya tidak lulus atau TL. Hanya di sini. Kemudian sebaliknya, berarti kalau nilai rata-ratanya lebih besar atau lebih tinggi, maka keputusannya apa? Lulus. Ya, jadi disitulah keterangannya maka dinyatakan lulus. Oke, itu betul ya? Oke ya. Kemudian ada yang sekalian, silakan adik-adik membuka ya post test ya s.id underscore sk1 ya underscore post test s.id garis miring slash sk1 underscore post test. Oke, di refleksi itu silakan adik-adik yang belum dipahami dari penjelasannya yang materinya apa yang dipelajari hari ini, apakah adik-adik di sini sudah memahami, silakan diutarakan di refleksi. Alhamdulillah hari ini adik-adik sudah belajar dengan baik ya. Untuk itu semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat ya. Saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Saya tutup ya pembelajaran hari ini. Pada intinya